Makanya setiap pemimpin, entah itu bupati, gubernur, programnya itu pasti penurunan kemiskinan. Dan sejarah mencatat Jawa Tengah tingkat kemiskinan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Subhanallah, tepuk tangan untuk Jawa Tengah. Kemiskinan tinggi kok tepuk tangan ki goblok men to ya. Dong ora. Tapi kayaknya di Jawa Tengah itu kemiskinan sudah menurun dari bapaknya kepada anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Tuan Guru, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Mari kita simak ceramah dari Gus Miftah. Semoga apa yang beliau sampaikan nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita simak ceramah dari beliau. Turun temurun gitu loh. Jadi nyuwun sewu, seseorang itu dianggap mulia ya karena bekerja. Ini kan tadi kita masih ngomongin ekonomi mapan. Maka saya bilang sama istri saya itu sekarang sudah mulai ngurangi jadwal ngaji. Setelah pilpres kemarin, sekarang saya sudah mulai ngurangi jadwal. Sudah jadi menteri enggak, saya diminta 2 kali sama Pak Prabowo untuk menjadi menteri agama, saya enggak mau. Saya tetap hanya pengen ngaji sama ibadah ekonomi. Gus jadi menteri agama enggak, kenapa Gus? Repot Pak. Lah kenapa? Jadi menteri agama harus potong rambut, aku enggak mau. Lagian kalau saya jadi menteri, aduh, yang seneng orang Demak, jaluk pengajian gratis kabar. Karena saya sudah diri Pak Lurah, seseorang itu begitu dilantik jadi pejabat, 1 kakinya sudah masuk ke kantor KPK, 1 kaki. Begitu dia menjabat, pilihannya cuma 2, teko meneh wong tua iki. Oh ijo, lek ngono ngerti kayak ini NU ki yo ijo. Tapi gambarnya kok yang jijik kok yang ngene iki apa meneh. Mosok kene ganteng kok kotake Hello Kitty. Kowe ngopo meneh? Oh. Monggo katuran minggat. Matur nuwun. Oh iya. Jadi nyuwun sewu, saya wangsuli, Pak Lurah drungokke tenan. Ketika seseorang itu sudah dilantik menjadi pejabat, 1 kakinya sudah berada di KPK. Begitu dia melaksanakan kewajibannya sebagai pejabat, pilihannya 2. Kakinya yang sudah di KPK dikembalikan keluar KPK, atau kaki satunya kembali masuk ke KPK. Makanya saya itu sadar diri Pak. Bagi saya sadar diri, nyuwun sewu, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Hari ini banyak orang percaya diri tapi tidak sadar diri. Omane cah nom-nom sing ora bingung kuwi kudu sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Raine elek yo ora apa-apa le, takdir. Santai wae, tutuplah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu. Wah. Karena cewek hari ini yang dilihat bukan rai tapi rekening le. Kuwi rengo kaya ngopo kok rekeningmu resik. Malah rono isine. Nah, makanya kalau kamu senang sama cewek, kok kamu nggak bisa memiliki, ya gampang saja, kamu katakan sama cewekmu, kamu itu seperti pelangi, bisa aku kagumi tapi tak bisa aku miliki. Iya. Nah, yuk karo nangis, santai wae le. Udan deres dalane teles, tiwas nunggu bono rambales. Iya. Ya gini loh, buktinya Rukanto. Rupanya elek, bojone ayu. Ilah, ada deka. Mergo witanti ra ndelok raine tapi ndelok duite. Tapi santai mawon. Jika ingin terwujud, jangan lupa untuk bersujud. Lho, andeng-andeng itu kanto ya Allah. Kowe tai kucing apa tai lalat to?
Nah, kemuliaan kita dia bekerja supaya ekonominya mapan. Fit dunya idhar, jelas. Makanya saya itu mempola diri saya, Pak. Orang kok aku gaya, aku mboten. Aku gaya digowo toh? Enggak. Tapi ketika saat itu saya mikir begini, kenapa sih kok kiai-kiai NU itu kalah keren dibandingkan orang non NU? Saya tuh waktu itu matur sama Kiai Said, Pak Kiai, kalau begini caranya santri-santri itu nggak akan bangga ketika menjadi mubalek sebagai orang NU, karena dianggap jadi mubalek NU itu nggak keren. Makanya kemudian saya mengambil pola, saya keluar dari zona nyaman. Kelemahan kiai kita satu, Pak, selalu saja rebutan ikan yang sama di kolam yang sama, padahal ikannya kecil-kecil, teri, ini rebutan. Akhirnya jatuhnya apa? Hasut. Rebutan ikan di kolam yang sama, jatuhnya apa, Kang? Hasut. Kalau sekedar hasut tuh boleh, yang nggak boleh itu apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Yang menjadikan nggak bagus tuh idza hasad, memprovokasi orang lain untuk melakukan hasut yang sama, itu nggak boleh. Aku jelas hasut karo Rukanto, aku jelas karo Rukanto, omahe tingkat lantai 4, boleh. Yang nggak boleh itu memprovokasi orang sekampung untuk hasut kepada Rukanto supaya membenci Rukanto, itu nggak boleh. Kalau sekedar hasut boleh, Le. Makanya saya bilang, kalau kue pengen bahagia rasakan tani sugih, tetaplah hura-hura walaupun kamu tidak kaya. Ingat, uang bisa dicari, tapi membuat sakit hati orang iri kapan lagi? Masuk. Oh, sak janjane Rukanto ki ngundang aku ra pengen ngrungokke ceramahku, kok mau pengen manasi tangga-tanggane kok asli. Iki lho aku iso ngundang Gus Miftah ngono kok. Ora apa-apa to, ora apa-apa. Santai to. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Ekonomi ini harus mapan, Pak. Nah, syarat ekonomi mapan tuh harus punya pekerjaan, harus punya bisnis. Saya itu bersyukurnya di mana? Sebelum orang banyak mengenal saya, alhamdulillah hidup saya sudah cukup, Pak. Jadi saat derenge saya itu viral, jadwal saya sudah banyak, saya sudah punya bisnis. Sehingga ketika kemudian saya viral, nggak akan ada orang mengatakan Miftah kayak so sugih mergo viral. Salah. Sebelum viral, Pak, mobilku wis Fortuner, saya sudah bisa bangun pondok, bangun masjid. Dan cara Allah itu keren, Bu. Bagaimana cara Allah membuat saya viral? 18 tahun saya pengajian di lokalisasi. Tahun 2016 saya waktu itu mikir, karena saya over, Pak, overweight, kelemon, berat badan saya 108 kilo. Saya waktu itu malu, saya gemuk. Kenapa malu? Gara-gara membaca penelitian dari rumah sakit, wong lanang lak wetenge gede biasanya manuke cilik. Iki sing gede wetenge iki. Waduh, aku ono. Akhirnya kemudian apa? Saya mencoba memantaskan diri. Saya baca bagaimana Kanjeng Nabi sehat. Kita itu kalau membaca sirah nabawi apa tentang fisiknya Kanjeng Nabi, kita malu. Kanjeng Nabi itu usia 63 tahun, sehatnya ra umum. Kanjeng Nabi itu sakit cuma 2 kali tok, itu pun penyakitnya ringan. Jadi nggak mungkin Kanjeng Nabi kok stroke, nggak mungkin. Nabi kok diabetes, ya nggak mungkin. Mosok Nabi kok jantung koroner, nggak mungkin. Diberitakan dalam sebuah riwayat Kanjeng Nabi stroke, nggak mungkin. Rukanto tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Stroke belanja nggak seimbang. Tapi kalau orang demak mungkin beda. Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya tidak punya uang mata murah. Stroke itu penyakit yang disebabkan karena senyum yang tidak seimbang.
Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Tolong dicontohkan mas. Nabi Muhammad itu 2 kali tok pak, padahal usianya 63 tahun, sakitnya cuma 2 kali pak lurah. Itu pun sakitnya hanya puskesmas, pusing, keselio, masuk angin, nggak lebih dari itu. Paling mau pilek, meriang dede, sudah nggak sakit lagi. Nah ternyata Kanjeng Nabi itu kurang ajar ya. Kanjeng Nabi ini penyakitnya mengerikan kayak pilek, berarti pilek niku sunah lambe ini, pilek kok sunah ya. Pilek kok sunah. Wis tak dongake mulai pengajian kabeh pilek. Amin. Lak sunahe ngaji ning ngarep kiai itu sikile diteko. Iki malah diselonjorke ya Allah. Kaya mulus-mulus ayo ngono. Wis meletek-meletek. Tuwek. Pesek. Bardawut. Bardawut. Mangga Bu, dipun selonjoraken malih mangga. Kadose pinaringan asam urat nggih. Ada obatnya yang paling manjur, gula batu. Gulane diwenehke asame, watune nggih nutuki urate. Insyaallah remuk dengkulmu yo. Sing baju ijo dari tadi tangannya dikempit. Sing baju ireng ngene ngene ya, bono cincine oke lho. Lah sing baju ijo dikempit, Pak. Ora kok khusuk, khawatir gelang karetnya ketok. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya nyuwun sewu, polanya itu saya rubah. Saya akhirnya mengikuti polanya Kanjeng Nabi. Oh, Kanjeng Nabi itu polanya soal kepemimpinan umpamanya. Nabi itu jadi nabi hanya 23 tahun. Usia 40 sampai 63. Tapi kan Anda tahu, Nabi itu menjadi pedagang justru 25 tahun. Artinya apa? Nabi itu lebih lama menjadi pebisnisnya dibandingkan menjadi Nabi dan Rasulnya. Nabi bekerja kepada juragan perempuan kaya namanya Siti Khadijah. Perusahaan Siti Khadijah itu perusahaan nyuwun sewu, kaya pengiriman nih loh, ekspedisi, pengiriman barang. Juragane Siti Khadijah, direktur utamanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sejak umur belasan tahun. Makanya umur 25 tahun Kanjeng Nabi sudah kaya. Jadi mohon maaf kalau orang mengatakan kalau tidak sama dengan Nabi itu bid'ah, berarti dirimu umur 25 tahun masih miskin, itu berarti bid'ah tur mesake. Kalau apa-apa harus sama dengan Kanjeng Nabi. Karena 25 tahun Kanjeng Nabi sudah kaya raya, Pak. Buktinya apa? Ketika menikahi Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Satu unta 50 juta, berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa, Pak? 1 miliar. Kaya, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita telah menyimak ceramah dari Gus Miftah. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi tambahan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain, dan menjadi lebih baik ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.